صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Dengan senantiasa pula kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana kita menyikapi ketika kita menemukan suatu barang tidak bertuan atau barang temuan. Ya, ini sangat penting nih. Dalam ilmu fikih, barang tidak bertuan atau barang temuan kita kenal dengan istilah al-luqotoh. Apa? Luqotoh. Luqotoh itu adalah barang tidak bertuan, ya, barang temuan. Selain hewan, setiap barang yang ditemukan tidak bertuan maka disebut luqotoh, kecuali hewan. Hewan temuan atau hewan yang tercecar dari pemiliknya itu disebut dolah. Dolah. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang al-luqotoh atau barang temuan. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi ketika menemukan suatu barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kemudian apa hukum-hukumnya. Nah, jadi teman-teman diperhatikan ya. Ya. Ini mengapa di tengah-tengah masyarakat kita makin hari bukannya makin hilang, tapi malah semakin banyak kasus-kasus kehilangan, dan itu tidak pernah berhenti. Benar nggak? Ya, makin banyak barang hilang atau nggak pernah tuh berhenti dari zaman dulu, dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita punya anak, pasti ada aja kasus-kasus barang hilang. Ya, sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, bisa jadi penyebabnya adalah kurangnya kita menanamkan pendidikan agama di tengah-tengah masyarakat, atau seminimal-minimalnya di tengah-tengah keluarga kita. Benar nggak? Pernah nggak ngerasa kita mengajarkan ke anak-anak kita, menceritakan tentang hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Nabi bersikap ketika menemukan suatu barang? Pernah nggak? Ngerasa pernah nggak? Enggak kan? Nah, bisa jadi itu salah kita juga. Nah, karena kita tidak menanamkan, tidak menceritakan bagaimana seharusnya diri kita bersikap ketika menemukan barang temuan. Kalau ini kita tanamkan, kita ceritakan ke anak-anak kita, pada keluarga kita masing-masing, nah, maka boleh jadi jangankan dia mencuri, bahkan untuk mengambil barang temuan aja, munyain barang yang dia temuin aja, insya Allah itu jauh dari perasaan ingin memiliki, karena sudah kita tanamkan bagaimana cara bersikap ketika kita menemukan suatu barang. Nah, jadi banyak masalah yang terjadi sekarang sebenarnya salahnya adalah pada pangkalnya, pada awalnya. Kita sendiri yang minim sekali memberikan pendidikan agama terhadap keluarga dan anak-anak kita. Nah, kapan pendidikan itu dimulai? Bagi yang masih belajar, bagi yang belum menikah, maka pendidikan itu bisa kita persiapkan ketika kita mencari seorang calon istri. Nah, karena kata para ulama, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka yang masih belajar, cari kira-kira madrasah yang bagus buat anak kita. Maksudnya adalah cari calon istri yang bisa ngajarin yang baik buat anak kita. Kalau yang belum nikah, kalau yang udah nikah, oke, dulu kita belum tahu.
Tapi setelah tahu nikah lagi, nikah di madrasah lagi. Nah, maunya ya. Setelah tahu, pulang dari sini, terangkan, ceritakan tentang kisah-kisah ini seminimal-minimalnya kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kita sebagai bapaknya yang nyeritain. Kalau nemu barang, begini caranya, jangan diambil, jangan rasa pengen memiliki. Tapi Nabi mengajarkan kita bagaimana tahapan-tahapan dan cara-caranya. Ya. Ini hadis ini hanya penggalangnya aja, karena kalau teman-teman catat semua panjang. Ya. Jadi suatu hari datang seorang laki-laki bernama Zaid bin Khalid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya tentang barang temuan. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menyikapi ketika kami menemukan suatu barang? Kata Nabi yang pertama, perhatikanlah tempat di mana engkau menemukan barang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikanlah tali pengikatnya. Tali pengikatnya, kemasannya maksudnya. Kalau dia duit atau barang apa, tasnya perhatiin tasnya warna apa, coraknya apa. Nah, kalau dia memang karung misalnya isinya emas, talinya tali tambang buat ngikat karungnya warnanya apa, karungnya warna apa. Nah, yang pertama perhatikan tempatnya, yang kedua perhatikan tali pengikatnya. Kemudian dalam redaksi hadis lain, kita diperbolehkan melihat isi daripada barang temuan tersebut dengan syarat disaksikan oleh seorang saksi yang adil. Nah, jadi kata Nabi, perhatikan tempat nemuinnya, perhatikan bungkusannya atau talinya, dan engkau boleh melihatnya asalkan dengan seorang saksi yang adil. Isinya apa sih nih? Tapi harus dipersaksikan oleh seseorang. Nah, kemudian Zaid bertanya, bagaimana kalau aku menemukan seekor kambing? Ini lanjutan hadis ini. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku menemukan seekor kambing? Kata Nabi, kalau yang kau temukan seekor kambing, ada 3 kemungkinan. Kambing itu bisa jadi milikmu, bisa jadi milik saudaramu, atau bisa jadi hewan, bisa jadi milik hewan buas atau serigala. Kalau enggak kamu ambil, ya bisa jadi orang lain yang bakalan ngambil. Kalau enggak diambil juga oleh orang lain, bisa jadi kambing itu diterkam oleh hewan buas atau serigala. Itu kalau kambing. Terus laki-laki tersebut, Zaid, kembali bertanya, lalu bagaimana kalau yang aku temukan seekor unta? Kata Nabi, kalau yang kau temukan seekor unta, nggak perlu kamu amanin, karena unta bisa nyari makan dan minum sendiri. Nanti juga dia bakalan balik ke pemiliknya, atau pemiliknya yang akan menemukannya. Artinya kalau kambing rawan dia, bisa jadi dia diterkam serigala atau hewan buas. Tapi kalau unta, kata Nabi, kalau nemu unta, udah cuekin aja, nanti juga dia mau pulang sendiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan daya ketahanannya lebih kuat dari kambing. Nah, kemudian untuk barang temuan, kata Nabi, cari pemiliknya selama 1 tahun. Ada usaha dari kita untuk mencari di sekitaran tempat barang kita yang kita temukan. Kalau kita nemuin barangnya di pasar, maka kita cari di sekitar pasar, siapa nih pemiliknya. Atau kalau zaman sekarang semua sudah mudah, ya ada badan informasinya. Di setiap tempat biasanya ada badan informasi. Tinggal ke badan informasi, kasih pengumuman, kasih maklumat pakai speaker. Nah, bagi yang merasa kehilangan barang, harap segera ke kantor penemuan barang, bla 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 bla. Benar? Jadi
Yang pertama, cari pemiliknya, kemudian diumumkan. Selama 1 tahun, barang itu sifatnya adalah titipan, bukan punya kita, walaupun kita yang nemuin. Nanti kalau di pertengahan waktu pemiliknya datang, maka berhak pemilik tersebut mengambil barang yang kita temukan. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, maka kata Nabi, barang itu boleh engkau manfaatkan atau boleh engkau miliki. Ya, paham? Jadi kalau ini kita ceritakan ke anak-anak kita, di tengah keluarga kita, jangankan hasrat untuk mencuri, untuk memiliki barang temuan pun insya Allah aman. Benar nggak? Ya. Jadi kenapa banyak kasus kehilangan, makin kesini makin banyak dan tidak ada habisnya? Jangan salahkan orang lain. Itu semua karena kita yang sangat minim menceritakan atau memberikan pendidikan agama Islam di tengah keluarga kita. Paham ya? Nah, ingat seperti yang sering saya bilang, tidak bisa kita itu menyimpulkan hukum hanya berdasarkan satu dalil atau satu hadis ini. Tapi para ulama mengumpulkan dalil-dalil, baik yang sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis, barulah mereka dapat menyimpulkan suatu hukum atau masalah. Ini baru sampel satu hadis. Hadis ini bisa kita nilai, berarti kuncinya adalah cari pemiliknya setahun. Kalau nggak ketemu, baru jadi milik kita. Nah, tapi dalam hadis lain, simak teman-teman. Nah, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, di masa Nabi aku menemukan sebuah pundi uang dinar sebanyak 100 dinar. Di zaman Nabi aku menemukan uang dinar sebanyak 100 dinar. 1 dinar itu sama dengan berapa, Abu Bakar? 1 dinar berapa gram emas? 4,25 atau 45? 45. Satu keping uang dinar itu sama dengan 4,45 gram emas. Taruhlah 5 gram emas ya, kita buletin aja supaya mudah kita membayangkan. 1 dinar sama dengan 5 gram emas. 1 gram emas 2022 kisaran 900 sampai 1000. Ya, taruhlah 1000 kita buletin. Berarti satu uang dinar itu sama dengan 5 juta rupiah. 5 juta kali 100 berapa? 500 juta. 500 juta zaman Nabi nemu duit 500 juta. Jadi jangan dianggap zaman Nabi itu susah, Nabi itu miskin segala macam. Wah. Nabi itu adalah seorang yang luar biasa ya. Tapi beliau menggunakan dunianya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Paham? Nabi itu kaya raya. Betul, memang dia kalau makannya sedikit. Kadang ketika perang dia ikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Tapi bukan Nabi miskin. Nabi kaya, tapi ia gunakan kekayaannya seluruhnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu ya. Jadi coba lihat dari segala sisi, jangan hanya dari satu sisi aja. Anak-anak muda harus rajin, semangat bekerja, tapi setelah dapat hasil kerja yang banyak, pakai hasil kerja kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, 1 dinar sama dengan 5 gram emas, taruhlah dikali 100 sama dengan 500 juta. Nah, kata Ubay, pada zaman Nabi aku menemukan
100 keping uang dinar. Kemudian aku membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berkata, carilah pemiliknya selama 1 tahun. Maka Ubay pun mencari pemiliknya selama 1 tahun dan tidak menemukan pemiliknya selama 1 tahun itu. 1 tahun berlalu, Ubay nyamperin Nabi lagi. Ini 100 dinar belum dia kutik sepeser pun. 1 tahun kemudian Ubay samperin Nabi lagi. Ya Rasulullah, orangnya nggak ditemuin juga nih. Gimana nih selanjutnya? Kata Nabi, tunggu dan cari lagi orang tersebut selama 1 tahun. Berapa tahun tuh? 2 tahun. 2 tahun berlalu, nggak ketemu juga itu orang. Maka Ubay kembali datang 1 tahun kemudian kepada Nabi. Kemudian Nabi lagi-lagi menyarankan cari lagi orangnya selama 1 tahun. Nah, udah berapa tahun tuh? 3 tahun. Nah, kemudian Ubay pun mencarinya. Kemudian pada tahun keempat, 4 tahun udah nih. Pada tahun keempat, Ubay kembali datang kepada Nabi dan Nabi berkata, hitunglah jumlahnya, perhatikan tali yang mengikatnya serta pundi-pundi yang ada di dalamnya. Jika kemudian pemiliknya datang, maka kembalikan padanya. Dan jika tidak datang, maka engkau boleh memanfaatkan atau mempergunakannya. Hadis yang pertama 1 tahun. Hadis yang kedua 4 tahun. Nah, sebelum kita lanjut, kenapa Nabi menyuruh kita untuk memperhatikan yang pertama, tempat di mana ditemukannya. Yang kedua, apa tali yang mengikat barang tersebut. Yang ketiga, hitung atau lihat di sini apa. Jadi ketika kita mencari informasi tentang siapa nih yang punya barang ini, ayo siapa yang kehilangan barang, telah ditemukan tas berwarna hitam misalnya, itu hanya sebagai pancingan aja. Kita tidak boleh menyebutkan secara detail. Nanti ketika udah ada yang datang nyamperin ke kita, baru kita pastiin bener nggak dia nih yang punya. Bener punya kamu? Emang isinya apa ayo? Nah, ada berapa duitnya? Terus di dalamnya ada apa aja? Nah, jadi ketika mencari informasi atau menyebarkan informasi, kita tuh agak ngegantung. Kasih taunya sedikit aja. Ayo siapa nih yang kehilangan barang? Nanti kalau udah datang, biarin orang yang ngaku itu menyebutkan ciri-cirinya, supaya kita bisa menilai nih benar punya dia, apa dia sekedar ngaku. Paham nggak? Jadi kata Nabi, perhatikan tempat ditemukannya, perhatikan bungkusan atau tali pengikatnya. Yang ketiga, hitunglah tapi dengan seorang saksi yang adil. Jelas? Nah, kalau pemiliknya datang, kasih apa Kak? Kasih. Nah, coba kalau kita sekarang ya, kita nih sering salah kaprah. Kalau kita nemu duit di jalan, kita udah keburu kegiranan, bener gak? Oh, beruntung banget gua nemu duit nih. Udah gak ada pikiran sedikit pun gak ada. Siapa nih ya? Jangankan uang 100 dinar, 500 juta, 50.000 aja langsung. Injek dulu, lihat, injek pakai sendal, pegang kanan kiri, lihat, aman nih. Kita ini sering salah kaprah ya. Padahal ketika kita menemukan suatu barang, Nabi mengajarkan untuk memberikan pengumuman atau informasi dan menunggu pemiliknya selama 1 tahun. Begitulah Islam mengajarkan akhlak adab kepada kita. Jangankan untuk mencuri, menemukan barang di tengah jalan tidak bertuan pun kita nggak berhak buat milikin, apalagi menyengaja mengambil benda orang lain yang jelas-jelas kita tahu siapa pemiliknya. Paham nggak?
Jadi kalau nemuin barang aja sebegini Nabi ngajarinnya, bagaimana dengan hukuman untuk orang yang suka mencuri? Paham? Ini penting kita tanamkan pada diri anak-anak kita ke depan, supaya jadi mereka pribadi-pribadi yang jujur dan jauh dari sifat tamak, rakus, pengen punya harta orang lain. Jelas? Nah, berdasarkan dua hadis ini, yang satu 1 tahun, yang satu 4 tahun, maka para ulama sepakat bahwasannya ketika kita menemukan barang temuan, cukuplah 1 tahun itu menjadi masa tunggu buat kita. Ya, jadi dikumpulin nih, satu hadis bilangnya 4 tahun, satu hadis bilangnya 1 tahun. Nah, para ulama ngumpulin tuh, bikin penelitian dari dalil-dalil itu, dan kesimpulannya adalah cukuplah masa 1 tahun itu sebagai masa tunggu. Kalau orang yang nggak datang juga, maka barang tersebut berhak untuk kita manfaatkan. Jelas? Nah, dan ketika barang itu sudah kita manfaatkan, tahu-tahu ujuk-ujuk datang orangnya, maka kita tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut. Kalau sudah lewat 1 tahun, tapi bendanya, uangnya atau apapun itu udah kita pakai nih, udah kita manfaatin nih. Tahu-tahu orangnya datang. Kalau memang udah dipakai, maka gugur kewajiban kita. Kita tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut. Kecuali udah lewat 1 tahun, tapi barangnya masih utuh nih, belum kita manfaatkan. Orangnya tahu datang, kasih nggak? Kasih. Jelas? Paham nggak? Nah, itulah tentang barang temuan. Ada yang mau ditanyain nggak? Jeffrey, nah, mic-nya ada, biar semuanya dengar. Enggak, ini deh, Bagas nih. Jeffrey, maksudnya jangan ngobrol aja sama Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya posisinya menemukan uangnya di jalan itu, bagaimana Ustaz? Biasanya kan kita kalau di pasar kita bisa informasikan kepada informasi. Terus kedua, biasanya kita ketika tidak temukan ada yang kita amalkan ke masjid. Itu bagaimana? Yang pertama, pertanyaannya bagaimana kalau barang yang kita temukan ini kondisi tempatnya adalah di jalan yang umum, jalan raya. Ya, nggak ada tuh tempat buat kita ngumumin atau memberikan informasi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang sering salah kaprah ketika menemukan suatu barang atau uang, itu dia sedekahkan barang tersebut. Sebagian disedekahkan, sebagian dimanfaatkan tanpa memikirkan batas waktu 1 tahun. Itu sering terjadi ya. Yang pertama, maka hukum mengambil atau mengamankan barang temuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Kata para ulama, sunnah kita mengamankan suatu barang temuan apabila barang tersebut kita temukan pada suatu tempat yang sekiranya aman untuk barang tersebut. Aman untuk barang tersebut. Yang kedua, wajib kita mengambil atau mengamankan suatu barang temuan apabila sekiranya ada kekhawatiran atau apabila sekiranya barang tersebut terdapat di tempat yang tidak aman. Paham nggak? Jalan raya ini masuk ke dalam kategori tempat aman atau tidak aman? Tidak aman. Tidak aman. Maka wajib kita untuk mengamankan barang temuan di tempat yang kita anggap tidak aman. Kenapa? Kalau kita yang nemuin, kita tahu hukumnya, kita tahu bagaimana
cara kita bersikap terhadap barang temuan tersebut, maka mendingan kita yang ambil daripada diambil orang lain jadi barang yang tidak bermanfaat atau salah kaprah. Itu maksudnya. Jadi terbagi dua, sunnah dan wajib. Tapi kalau barang itu kita temuin di tempat yang sekiranya aman nih kayaknya, maka sunnah hanya kepada sampai ke sunnah untuk mengamankan barang tersebut. Nah, tapi kalau kita nemu dompet di tengah jalan, daripada ke dompet kelindes truk atau diambil orang yang tidak bertanggung jawab, maka wajib lebih baik kita yang ambil. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menyikapi orang-orang yang suka salah kaprah ketika nemu duit, sebagian dipakai, sebagian disedekahin? Jelas itu salah. Selama kurun waktu 1 tahun, barang tersebut sifatnya titipan. Kata para ulama, selama 1 tahun, barang yang ada di tangan kita itu sifatnya titipan. Maka titipan itu harus kita jaga sebagaimana kita menjaga barang milik kita. Dan tidak boleh kita pergunakan sepeser pun kalau belum melewati batas waktu 1 tahun. Jelas? Jadi salah. Walaupun baik disedekahin, tapi dengan cara yang salah. Makanya amal tanpa ilmu itu pincang. Niatnya baik, dia mau sedekah, tapi kata Nabi, nggak boleh. Itu belum jadi milik kita kalau belum lewat 1 tahun. Paham nggak? Jadi ilmu dan amal ini saling berkaitan. Kalau kita beramal tanpa ilmu, itu pun nggak bagus. Kita berilmu nggak beramal pun itu juga nggak paham? Jelas ya? Itu untuk hukum barang temuan, ya, sunnah dan wajib. Jelas? Nah, ini kisah ini, pelajaran ini ditanamkan di diri kita masing-masing. Dan yang paling penting, ini juga wajib nanti kita sampaikan di tengah-tengah keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita. Ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa khatmil jalasah. Hafal semua? Hafal ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana wafa'ana bima rizki yang luas dan amanah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.